Sobat Dirga nih, kalau mau masuk ke ITDA, nanti kerja di dunia penerbangan, nggak perlu bingung-bingung lagi karena di sini banyak sekali praktek-praktek yang akan memberikan fasilitas kalian. Prakteknya nggak pakai simulator, langsung mesin langsung asli. Mesin aslinya. Oke, halo Sobat Dirga, ketemu lagi dengan saya Maria. Nah, kali ini nih kita punya konsep yang berbeda ya. Kalau biasanya itu kita podcast di dalam ruangan, tapi kali ini kita mau tampil beda. Kita podcastnya sambil bernostalgia dengan alumni ke semua penjuru di ITDA ini. Baik, kali ini kita punya tamu dari alumni ITDA dari Prodi Informatika. Halo Mas Rian. Halo Mbak. Ya, Mas Rian ya. Angkatan berapa Mas? 2014. Mas Rian dari 2014. Mas, pertama kali masuk ke ITDA, kira-kira yang terkenang itu apa? Jadi dulu punya senior di sini, tapi di prodi yang berbeda. Itu di teknik penerbangan dulu, sekarang teknik dirgantara. Kesan pertama langsung kampusnya keren, ada pesawatnya, ada pesawatnya depan kampus, jadi bisa sombong tuh. Kalau ditanya kampusnya mana, cari aja di Jogja yang di depan kampusnya ada pesawat, nah itu kampusku. Oke, baik. Nah, Sobat Dirga, nanti kita mau menunjukkan nih, kata Mas Rian itu kan kita punya pesawat ya. Nanti kita lihat ya Mas Rian ya. Boleh. Pesawat punyanya ITDA itu seperti apa? Nanti kita lihat. Kalau tadi Mas Rian itu bilang ya, Mas Rian pertama kali masuk sini lalu terkesan dengan senior. Dari prodi apa Mas? Teknik penerbangan. Teknik penerbangan. Itu kecengannya Mas Rian pertama kali langsung wah keren nih. Cowok. Oh, ternyata salah ya Sobat Dirga ya. Ternyata cowok bukan cewek. Masih suka cewek soalnya. Oh, masih ya? Masih. Oke, bagus. Nah, sekarang nih Mas Rian. Mas Rian ini asli mana? Jogja atau asli mana? Wonosobo. Asli Wonosobo. Oh ya, dari Wonosobo lalu ke ITDA itu kan berarti nggak deket lah ya. Nah, lumayan ya. Dengar ITDA atau dulu itu namanya masih STTA ya? Dulu itu dari mana? Masih STTA. Nah, itu dari senior, kebetulan senior pernah datang, tak tanya kuliah di mana. STTA, nggak tahu aku STTA apa. Pas dengar dari kebetulan satu yayasan sama TNI AU dan lain-lain, kok kayaknya menarik, terus datang. Oke, terus ada pesawat juga ya tadi kita bilang itu kan. Yang menarik itu jadi, pesawatnya ya. Keren. Sebenarnya dulu daftarnya bukan informatika, Mbak. Iya. Daftarnya dulu penerbangan, cuman kebetulan kuota full. Jadi banting setir ke informatika. Ya, salah jurusan tapi nggak salah masa depan. Nggak salah masa depan. Oke, bagus nih. Nah, Mas Rian nih, dulu senior yang memberikan informasi tentang ITDA itu teman SMA atau tetangga atau saudara? Ya kenalnya di sini sebenarnya kebetulan aku juga kuliah sambil di pondok. Dia senior di pondok juga. Ya. Oke, kita jalan-jalan lagi ya Mas ya. Boleh. Kita bernostalgia lagi nih. Dulu Mas, masih bangunan ini sudah ada belum ya Mas ya? Sudah ada. Sudah ada ya. Kalau dulu bangunan ini dulu aku ingat banget registrasi di sini sih Mbak. Di sini kalau lapangan ini memorable nih. Mesti ingat nih lapangan ini. Ya. Dulu pertama kali masuk namanya PKKMB ya. PKKMB. Atau inisiasi gitu ya. Itu ada lapangan ini. Nah, bisa menceritakan nggak dulu pertama kali datang lalu harus berpanas-panasan ikut upacara ya, kalau nggak salah itu dulu upacara di sini atau di mana? Di sini sih, upacara di lapangan tengah ya. Iya, di lapangan tengah. Ternyata ITDA itu kayak akan lapangan. Kita ada lapangan di depan, ada juga lapangan tengah. Nanti kita lihat. Ada lapangan bola juga. Ada lapangan bola juga, luas ya. Oke, baik. Oke, Mas Riani, kalau sekarang saya mau tanya ya. Tadi kan kata Mas Rian yang paling diingat itu pesawat. Ya. Pasti ingat ya ini ya. Ya dulu pas masih awal itu baru pesawat yang depan ini sih. Yang belakang itu belum ada. Belum ada. Berarti ini sekarang kita sudah punya beberapa sampel pesawat ya untuk praktek. Unitnya udah nambah. Unitnya sudah nambah. Mas Rian, kira-kira apa yang bisa diceritakan Mas Rian? Atau kalau misalnya melihat hanggar, itu kira-kira apa yang diingat dari Mas Rian? Aku ingat sih kalau hanggar yang depan ini setelah sidang skripsi di sini anak-anak rayainnya. Kalau yang lebih banyak cerita sebenarnya malah bukan hanggar yang pesawat, tapi yang hanggar sana, yang satunya lagi itu lebih banyak cerita. Lebih banyak lagi. Ini ya. Kalau di sini itu biasanya untuk foto-foto setelah sidang, foto-foto setelah sidang, kayak ya
Ya kan cuman di sini toh yang habis sidang foto sama pesawat kan cuman di sini doang. Tempat lain nggak bisa. Keistimewaan kuliah di ITDA ya, Sobat Dirga ya. Kalau habis sidang, kalian bisa foto dengan pesawat langsung. Oke, nah sekarang ini kita masuk ke lab Nurtanio. Tapi mungkin dulu kalau Mas Rian nggak pernah mengalami praktikum di sini ya, Mas ya? Praktikum sih nggak, cuman ketika di sini itu kan harus tanda tangan dari sini juga untuk syarat berkas gitu ya. Bebas lab. Namanya nggak tahu sih isinya apa-apaan. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau di ITDA itu kita punya lab yang ada di Nurtanio, dan biasanya mungkin lebih kebanyakan untuk anak-anak dirgantara ya, dan juga anak-anak aeronautika mungkin. Kalau mereka bisa prakteknya itu di sini. Nah, biasanya nih kalau di sini itu biasanya untuk mahasiswa aeronautika atau dirgantara. Jadi banyak mesin ya yang di sini itu ya ada gitu. Jadi nanti mahasiswa bisalah praktek langsung kalau menangani pesawat beneran itu seperti apa. Jadi real, biar nanti mereka terjun di dunia kerja itu nggak bingung lagi. Itu Sobat Dirga nih, kalau mau masuk ke ITDA nanti kerja di dunia penerbangan nggak perlu bingung-bingung lagi, karena di sini banyak sekali praktek-praktek yang akan memberikan fasilitas kalian. Prakteknya nggak pakai simulator, langsung mesin aslinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi mahasiswa ya kalau di kuliah di ITDA itu tidak cuma difasilitasi oleh laboratorium ya, seperti yang tadi laboratorium Nurtanio, tapi juga ada fasilitas untuk olahraga juga. Seperti kita sekarang di sini nih, ini olahraga untuk yang basket. Nah, ternyata ada juga hanggar nih. Hanggar nanti bisa digunakan untuk salah satunya taekwondo ya Mas ya. Dulu Mas Rian itu menggeluti taekwondo. Dan di sebelah depan kita ini, di depan kita itu banyak sekali untuk ruangan-ruangan UKM. Jadi kalau aku dulu nyebutnya base camp. Oh, base camp, betul. Karena habis kuliah langsung ke base camp ya Mas ya. Oke, yuk kita sekarang mau lihat bernostalgia. Dulu Mas Rian itu di UKM? UKM taekwondo itu mulai semester 2. Jadi semester 1 masih anak cupu. Nah, masih kuliah pulang. Ya, kalau yang mulai semester 2 sampai lulus ya taekwondo ya? Sampai lulus, bahkan sampai setelah lulus masih aktif juga. Oke. Coba masih ingat nggak Mas nih? Masih ingat nggak kira-kira Mas? Apa? Ruangan taekwondo sebelah mana? Ruangan taekwondo itu paling gampang dicari, soalnya sebelah toilet. Oh yes, berarti ini ya punya pengharum alami. Ya, ini banyak cerita sih UKM ini. Nah, UKM olahraga bela diri. Pernah jadi ketua ya? UKM periode 2015-2016. Apa saja yang dulu pernah dikerjakan? Atau prestasinya apa? Banyak sih untuk yang dikerjain dulu. Paling banyak sih untuk mau organizing kayak kenaikan tingkat, sabuk dan lain-lain, terus ngurus kejuaraan, keuangan UKM juga. Kalau untuk prestasi mungkin medali di lemari medali yang ada di depan cukup menjawab lah untuk prestasi dari UKM taekwondo seperti apa. Banyak ya? Cukup jadi nggak bisa diceritakan Sobat Dirga. Cukup menjawab dengan ada beberapa atlet kita yang pernah juga masuk ke seleksi sebagai atlet daerah Sleman juga. Oke. Gitu. Dulu sempat sampai sabuk warna apa? Aku nggak sampai hitam sih, cuman sampai biru sebenarnya, karena sudah lulus ya. Lulusnya cepat, jadi nggak sampai sabuk hitam, sudah langsung lulus. Lebih ke ini sebenarnya kan kayak karena ujian kenaikan sabuk untuk taekwondo 3 bulan sekali, cuman ya dulu masih mahasiswa. Ya, jadi fokusnya bayar juga ya kalau mau kenaikan tingkat ya. Jadi lebih baik buat jajan kalau dulu. Buat pacaran gitu, buat nonton ke bioskop sama cewek. So-so lah. Buat refreshing ya Mas ya. Refreshing jalan. Oke, ya. Kita sekarang mau menuju ke hanggar mungkin ya. Dulu tempat latihan taekwondo Mas Rian ya. Iya. Kalau hanggar itu mulai ini sih akhir-akhir dari 2017 kayaknya. Kalau sebelum di hanggar kita dulu latihannya di lapangan tengah. Tapi ini penampilannya masih sama seperti dulu atau tambah keren ini Mas? Lebih rapi sih sekarang. Lebih rapi, lebih bersih ya. Oke. Kalau dulu meja berserakan, kursi berserakan di depan sih. Sekarang sudah kinclong ya. Ini nih kita mau
masuk ke atau nostalgia ke hanggar yang dulu dipakai untuk latihan taekwondo ya Mas ya. Sini ya Mas ya dulu ya hanggar ini ya. Di akhir-akhir ini sih akhir-akhir kepengurus akhir-akhir masa kuliah lah. Iya. Oke. 2 tahun terakhir baru 2 tahun terakhir baru latihan di sini. Soalnya sebelumnya itu kan sebelum direnovasi. Nah, kalau sekarang kan udah bisa buat futsal juga. Oh, dulu memang belum seperti ini ya. Sekarang kan sudah mulai apa bisa dipakai untuk futsal, untuk taekwondo gitu ya. Enggak sih, dulu pas renovasi itu udah akhir-akhir masa kuliah. Jadi sebelum latihan di sini kita makanya ngambil latihan di tengah lapangan biar kaki nggak cedera. Oh, oke. Tapi kalau di sini aman juga lah ya. Kalau ada pelatihnya renovasi gitu ya. Aman. Oke, ya. Udah bagus. Ya, sudah bagus. Nah, oke. Ternyata nih kalau mungkin Mas Rian itu di luar kuliah lalu ada ekstra, mesti akan ingat di belakang saya nih. Selalu ingat biasanya kalau anak kuliah itu yang diingat itu malah yang kantin. Kantin legendaris. Kantin legendaris ya Sobat Dirga ya. Jadi walaupun ya masakannya ya itu terus tapi mesti akan ngangenin gitu ya Mas. Dan kangen nggak ini Mas sekarang? Bisa ngutang. Oh, ternyata ini ya bisa kasbon. Catat ya Bu gitu. Bisa ngutang ya. Bisa Ibu kantin adalah salah satu orang yang menyokong kesuksesan saya. Apalagi anak kos gitu ya. Dulu kan kos. Dulu di pondok. Oh, di pondok ya. Oh, sampai kuliah pun di pesantren ya di pondok. Wah, oke. Ini berarti disiplinnya bagus nih Mas Rian. Lumayan lah. Oke. Baik, kita mau lanjut lagi. Mungkin mau lanjut kita mau ngomongin ke kelas ya. Mesti akan ada banyak sekali cerita-cerita yang akan kita kuak. Yang dulu mungkin malu-malu tapi sekarang akan kita kuak ya. Oke, baik Sobat Dirga. Nah, ini sekarang kita ke ruangan kelas atau di depan ruang kelas ya. Biasanya para mahasiswa itu kalau sedang jeda kuliah atau sudah selesai kuliah gitu ya Mas, mereka pada duduk-duduk. Nah, salah satu fasilitas yang diberikan oleh ITDA itu ada meja dan juga kursi tempat nongkrong. Nanti Sobat Dirga tuh bisa gosip gitu ya, bisa sama gebetannya itu bisa nongkrong-nongkrong di sini. Mas Rian, ada cerita di balik ruang kelas nggak kira-kira? Atau mungkin cerita yang dulu malu mau diceritakan tapi sekarang pengen yuk diceritakan, di-sharingkan ke teman-teman. Big secret sebenarnya. Khusus ya. Eksklusif di sini. Saya mungkin 4 kali ketiduran. 4 kali ketiduran di kelas. Itu waktu kuliah. Aku ingat banget 2 kali di mata kuliahnya Bu Yuli. Iya ya Bu Yuli. Di mata kuliah statistika. 1 kali di mata kuliah Bu Nur Cahyani. Sama 1 kali itu pas bangun udah nggak ada orang, tinggal dosennya aja. Itu Pak Hiro Wintolo. Wah, tapi ini ya ternyata malah terkenang ya. Itu kenapa bisa ketiduran atau malamnya itu ada kegiatan atau gimana? Cuman ya malamnya kebetulan dulu aku sambil part time job juga. Jadi malamnya kurang tidur. Yaudah di kelas sebenarnya udah mencoba untuk tetap bangun tapi apa daya nggak tahan. Akhirnya matanya udah ini ya, udah ngantuk gitu ya. Padahal statistika itu kan ngitung harus berpikir gitu, tapi ternyata itu yang bikin ngantuk. Oh, yang bikin ngantuk malah ini. Oke, ya. Selain itu ada suka duka dengan teman sekelas gitu nggak? Wah, kalau suka duka banyak lah. Ya suka duka ini juga kan kayak keluar jalan nongkrong bareng gitu ya. Dan lain-lain terus tugas bareng, contek-contekan waktu ujian itu pastilah. Dinamika mahasiswa. Ya. Dukanya ya kalau akhir bulan kayaknya semua mahasiswa pasti ngerasain sih. Tapi untung ya Bu kantinnya baik ya. Jadi bisa kasbon lah, paling nggak bisa makan gitu. Bisa kasbon. Oke, baik. Ternyata nih waktu kuliah itu ya Sobat Dirga nggak semulus kelihatannya. Jadi waktu kuliah itu ternyata ada sisi nakalnya juga. Pernah ketiduran, lalu pernah ada contek-contekan juga gitu ya. Pasti. Nah, tapi ternyata sekarang nih Mas Rian sudah sukses nih jadi developer ya. Nah, itu bisa diceritakan nggak tentang pekerjaannya sekarang itu bagaimana? Untuk sekarang sebenarnya disebutnya technical consultant. Untuk pekerjaannya memang full untuk mengerjakan project Java. Jadi ada Android untuk mobile, Android Studio, using Java juga, website pakai Java juga, Spring Boot. Sama ini yang paling saya ingat waktu kuliah ini,
semester 1 dapat mata kuliah ini dan sekarang kepake di pekerjaan. Untuk Java desktop itu pakai NetBeans. Berarti ini ya ada relasinya lah. Dulu waktu kuliah itu dapat mata kuliah atau pelajaran apa dan sekarang bisa diterapkan ya waktu bekerja ini. Pertanyaan terakhir Mas Rian, pesan-pesan buat Sobat Dirga nih, baik yang sekarang masih kuliah di sini atau mungkin bagi yang tertarik pengen masuk ke ITDA. Mungkin untuk pertama adik-adik mahasiswa yang masih kuliah, gunakan waktu belajar kalian untuk belajar, gunakan waktu nongkrong kalian untuk nongkrong supaya otak kalian seimbang. Oke. Karena ya aku selalu bilang otak kiri juga butuh nutrisi. Lalu maksimalkan semua waktu yang ada dan jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Terus gali potensi, pastikan jalan yang kamu tuju itu nggak akan mudah. Itu aja sih. Oke, terima kasih sekali. Oh, satu lagi. Belum. Untuk yang pengen ke ITDA, nggak usah ragu, nggak usah cemas. Kalau kalian milih ITDA, kalian telah membuat sebuah pilihan yang bagus. Wih, pilihan yang nggak salah ya. Bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Oke, thank you Mas Rian ya untuk untuk pesan-pesan untuk juniornya. Baru. Oh iya, ini sekarang kita punya ini sih kalau mungkin foto booth gitu ya. Trennya sekarang itu namanya foto booth. Jadi di sini itu biasanya nanti kalau ada mahasiswa itu lulus sidang. Mungkin dulu kalau misalnya sidang itu di hanggar gitu ya. Sekarang kita punya nih foto booth. Nanti Mas Rian harus foto nih di sini. Boleh. Jadi Sobat Dirga ya, kalau Sobat Dirga nanti punya kesempatan berkunjung ke ITDA atau jadi mahasiswa di ITDA, harus nih foto di tempat viralnya ITDA. Bagus tempat. Ya, sini. Oke Sobat Dirga, nggak terasa ya Mas ya, kita sudah bernostalgia muter-muter ke semua area kampus ITDA, walaupun nggak semua ya, sebagian besar. Paling tidak sudah mengobati rasa kangen Mas Rian ke ITDA atau dulu namanya tuh masih STTA. Ya, bagi Sobat Dirga yang ingin seperti Mas Rian ini ya, jadi Mas Rian ini dulu dari alumni informatika, sekarang itu sudah sukses menjadi seorang apa Mas? Sekarang Java developer. Java developer di PT Sterling Tulus Cemerlang, Jakarta. Ya, dia sekarang bekerja di Jakarta. Jika pengen seperti Mas Rian ini, teman-teman semua atau Sobat Dirga bisa daftar ke ITDA, karena ITDA bukan cuma punya program studi informatika saja. Jadi kita sekarang punya 5 program studi S1 dan 1 program studi untuk D3. Masih ingat nggak Mas, S1-nya apa saja? S1 ada teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik dirgantara, dan kebanggaan teknik informatika. Kebanggaan informatika, dan satu lagi ada D3 aeronautika. Ya, aeronautika. Oke, bagi Sobat Dirga kalau mau penasaran gitu ya, mau tahu tentang informasi tentang ITDA, bisa cek di websitenya ITDA di www.itda.ac.id atau bisa follow Instagram ITDA di ITDA Yogyakarta. Oke Mas Rian, terima kasih sekali sudah mampir ke ITDA, bisa bernostalgia dan jalan-jalan ke sini. Udah ditemenin muter-muter. Muter-muter ya. Oke, thank you. Bye-bye.